Samudra kapal selam, utaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Para ustadzah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, segenap panitia yang saya hormati, Dewan Juri yang saya hormati, yang baik hati, yang berbudi pekerti, yang memiliki secara hati-hati untuk mendapatkan calon juara yang sejati. Tak lupa menyimpan perjuangan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita haturan kepada Allah yang telah memberi kita beribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang terpilih ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tausiah tentang kisah tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah di antara hadirin mengetahui siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi umat Islam, sebagaimana tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Adapun kisah tauladan Nabi Muhammad yang bisa kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita, di antaranya yang pertama yaitu perilaku lemah lembut. Contoh yang dapat kita tiru dari perilaku Nabi Muhammad adalah sifatnya yang lemah lembut kepada siapapun. Apakah di antara hadirin mengetahui kisah seorang pengemis dan Nabi Muhammad? Berikut kisah lengkapnya. Pernah ada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu menghina Nabi. Pengemis tersebut selalu ditemani oleh seorang yang biasa menyuapinya dengan sabar dan kelembutan. Singkat cerita, seseorang yang biasa menyuapi pengemis tersebut tidak datang kembali untuk menyuapinya. Kemudian datanglah Abu Bakar Asy'ari. Setelah itu, sang pengemis tersebut seketika hanya ingin disuapi oleh seseorang yang biasa menyuapinya dengan sabar dan kasih sayang. Abu Bakar pun berkata bahwa aku memang bukan orang yang biasa datang dan menyuapimu,
biasa menyuapimu kini telah wafat dan aku hanya ingin melanjutkan amalan beliau. Sang pemimpin terdiam dan bertanya kepada Abu Bakar, siapakah orang yang selama ini melobi dan memberinya makan? Abu Bakar pun menjawab bahwa orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang selama ini kau hina, kau fitnah dan rendahkan. Sang pemimpin kaget luar biasa, air matanya pun menetes. Dan saat itu juga ia bersaksi di hadapan Abu Bakar untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sang pemimpin memilih untuk masuk Islam. Masya Allah, luar biasa bukan? Mari kita contoh kisah tersebut dalam kehidupan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang yang menyakiti hati kita. Adapun kisah yang kedua yaitu bersedekah. Pernah ketika Rasulullah menitipkan uang pada istrinya Aisyah, saat kondisi kesehatan Rasulullah semakin memburuk, ia bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah istriku, apakah engkau masih menyimpan uang yang pernah aku titipkan kepadamu? Iya Rasul, jawab Aisyah. Kemudian Rasulullah meminta Aisyah untuk membagikan uang tersebut di jalan Allah. Ia berkata bahwa ia akan malu apabila kelak bertemu Allah namun masih terdapat timbunan uang di rumahnya. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui Nabi Muhammad memang rajin bersedekah dan memudahkan segala urusan para umatnya yang mengalami kesulitan. Ia pun selalu mengajak umatnya untuk selalu bersedekah. Kisah yang ketiga yaitu ketulusan membantu sesama. Adakah di antara hadirin yang suka membantu sesama? Tentu banyak ya. Berikut kisah lengkapnya. Rasulullah memang sangat senang membantu sesama, termasuk membersihkan budak dan anak-anaknya. Salah satunya Ummu Aiman dan putranya Usama bin Zaid. Apakah di antara hadirin mengetahui siapa itu Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah ibunya Rasulullah setelah wafatnya, Ibu Siti Aminah. Sehingga beliau sudah menganggapnya seperti ibu sendiri. Ketulusan hati Rasulullah dengan membesarkan budak dan membantu orang lain dalam hal kesulitan merupakan hal yang perlu kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, dari kisah-kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah teladan inspirator bagi umat Islam dan semua manusia dalam hal kebaikan, kebijaksanaan, dan ketuhanan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Masalah di Pak Ubi supaya dapat sedap aromanya. Selamat memperingati Maulid Nabi. Semoga kita diberi syafaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.